atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah di atas hidayah beliau hingga akhir nanti. Baik, sebelumnya maaf malah kitabnya ketinggalan. Tadi dah disiapin malah tinggal di kursi ya. Yang bahasa Arab itu. Yang bahasa Arab kita tematik aja. Untuk malam ini insyaallah kita nasihat ya, tanasuh bainana wa bainakum, saling menasihati tentunya. Setiap kita duduk dimanapun kita berkumpul, tentunya di situ harus ada nasihat ya, sebagaimana para rasul dan para anbiya ketika duduk bersama para sahabat mereka, selalu yang dibicarakan adalah tentang kebaikan, nasihat, jalan yang lurus ya, seperti itu. Sama kita juga insyaallah yang kita bahas tentunya tentang agama kita, ilmu atas dasar Al-Quran dan Sunnah tentunya. Baik, karena kita masih berada di tahun yang baru 2022, ini adalah perpindahan waktu. Jadi kita sebagai orang mukmin, orang muslim, hendaknya menyikapi itu dengan muhasabah wal muraqabah. Jadi orang mukmin muslim itu kalau ada tahun baru itu tidak beli mercon ya, tidak beli apa itu namanya, tidak, tapi yang mereka lakukan adalah muhasabah. Muhasabah ini adalah koreksi diri kita di tahun yang lalu, karena perpindahannya waktu 2022 itu menandakan umur kita di dunia, maksudnya apa, dari sejak lahir sampai sekarang tentunya bertambah, tapi jatah jenengan hidup itu tidak akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jadi semakin bertambah ya masa waktu yang jenengan lewatkan selama sejak lahir sampai sekarang itu akan terus bertambah, tapi jatah itu akan berkurang, karena itu sudah kita terima janji itu ketika kita di dalam rahim ibu-ibu kita ya, ketika sudah siap ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kata Rasulullah dalam hadis Al-Ba'in An-Nawawiyah, diperintahkan, maksudnya dia berjanji kepada Allah, si janin tadi yang sudah ditiupkan ruh, dengan 4 perkara. Bikat birizkihi, rizki ya. Ini yang pertama, ini yang disebutkan oleh Rasulullah adalah rizki jenengan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi tidak perlu lagi melirik orang lain ya. Wah, dia sukses, saya kok rajin sholatnya kok nggak sukses-sukses. Nah, misalkan gitu, tidak perlu ya. Apa yang ada alhamdulillah ya. Sekarang lancar alhamdulillah, besok mungkin turun, kita bersabar. Nah itu karena rezeki itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan pada waktu yang tepat buat kita ya. Terkadang ada orang yang rezekinya banyak, melimpah ruah rezekinya ya, hartanya banyak, tapi ternyata dia rajin maksiat pula. Nah gitu. Dalam hadis yang disebutkan adalah ya, kalau Anda itu melihat seseorang yang banyak rezekinya, dunianya sangat luar biasa, rezekinya banyak, tapi ternyata maksiat kepada Allah jalan. Nah itulah yang disebut dengan istidraj ya. Dia tidak menggunakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apa itu?
keasinan itu. Salah ngasih garam. Iya. Baik. Itu rezeki jenengan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak perlu lagi hasad sama orang lain, ya. Tidak perlu, ya. Walaupun jenengan rajin sholat, udah rajin sholat, ya. Rezekinya cuma 10.000 sehari, ya alhamdulillah. Seperti itu. Jangan sampai kita, wah kok Allah nggak adil. Saya yang rajin ibadah kok nggak pernah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu dijauhkan. Orang kaya juga diuji oleh Allah, orang miskin juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang perlu kita pegang. Kemudian ajal, ya, ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalihi, umur sudah ditentukan oleh Allah, di mana kita akan meninggal. Ada yang meninggal di atas ranjang, ada yang meninggal pas sujud, ada yang meninggal saat tawaf, ada yang meninggal tabrakan, ada yang meninggal kena corona, macam. Ya, jadi ajal sudah ditentukan oleh Allah. Jadi nggak bisa kita akan kabur dari kematian. Walaupun kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian itu bersembunyi di gedung yang temboknya tebalnya minta ampun, ya, banyak penjaganya, lalu waktunya sudah meninggal, malaikat pun datang. Jadi ini yang harus kita muhasabah terus, karena kita tidak tahu ajal kita sampai kapan. Itu kadang orang tadi siang ada yang nanya, datang ke rumah Quran, Ustaz, kalau sudah ditentukan ngapain kita beramal lagi? Ditentukan amalnya, ditentukan senang apa enggak, toh kita ujung-ujungnya seperti ini gitu. Nah ini kan pertanyaan yang nggak sinkron, ya. Maksud saya itu Allah memang sembunyikan ini. Jadi disembunyikan ajal, rizki jenengan itu amalnya bagus apa enggak, senang apa tidak di dunia, itu disembunyikan oleh Allah. Sampai pun malaikat nggak pernah akan tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita nggak tahu. Seandainya kita tahu, maka hidup di dunia ini akan kacau, ya. Wah besok saya akan mati, kan repot gitu. Itu. Wah besok saya akan dan sebagainya, kan repot, ya. Jadi disembunyikan itu. Jadi tugas kita adalah beramal, ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramal terus, ya. Kalau ada kesempatan untuk sholat duha, ya pakai sholat duha. Kalau ada kesempatan untuk apa? Untuk berbuat baik kepada temannya, berbuat baik. Jangan ditunda, ya. Jangan pernah ditunda kebaikan itu, karena belum tentu kebaikan yang seperti sekarang itu bisa datang di esok harinya. Seperti itu. Jadi ya usahakan kita harus muhasabah di tahun yang lalu, ya. Berapa sholat yang mungkin kita lalaikan, berapa sholat yang kita tinggalkan secara sengaja ataupun tidak, ya. Ketika Allah panggil kita ya ala sholat, apakah langsung kaki kita itu gerak, ya, atau kita menjawab dalam benak hati kita, nanti dulu, ya, ada kerjaan, ada ini dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita koreksi, ya. Kalau bisa ketika Allah panggil kita langsung kita jawab, ya. Allah pun tidak pernah menunda, ya. Penglihatan kita setiap detik, ya, pendengaran kita terus berfungsi. Kalau kita Allah Subhanahu wa taala cuma panggil kita cuma 5 kali minimal sehari, kita masih berat. Gitu. Sholat penting, sholat, ya, sholatnya harus dijaga. Karena manusia yang sholat itu ada 3 kemungkinan. Dia sholat masuk surga, dia sholat masuk neraka, dia tidak sholat tapi masuk neraka. Ya gitu, ya. Jadi makanya nanti di akhirat itu ada inna fil jannati abwab. Dulu kita pernah bahas itu, di surga itu ada beberapa pintu. Pintu diantaranya adalah orang akan masuk itu ahli sholat, ya. Jadi orang yang rajin sholat, sholat apa saja, sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah wudu, sholat taubat dan sebagainya dikerjakan, dia akan masuk dari pintu itu, ya.
Ini orang yang, tapi dengan syarat dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak asal sholat. Ya, sholat maghrib 10 kali, 10 rakaat, kan nggak diterima itu. Sesuai dengan tuntunan. Gitu. Kemudian ada yang sholat tapi masuk neraka. Gitu. Yang disebutkan dalam surah Al-Maun itu, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Ya, apa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat mereka itu dalam keadaan lalai, dibiarkan begitu. Tunda-tunda waktu sholat zuhurnya, nanti hampir mau habis sholat waktu zuhur, udah mau azan asar, mau sholat zuhur, ya asar dikerjakan, mau maghrib. Nah, gitu. Ini orang yang lalai terhadap sholat, atau dia sholat tapi tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dibuatnya sesuatu yang bid'ah di dalam sholatnya, ya, dan sebagainya. Makanya nanti di orang-orang di surga itu bertanya di dalam surah Al-Mudaththir itu, mereka bertanya kepada ahlu neraka, masalakakum fi saqar, apa yang membuat kamu itu masuk di neraka? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin, kami enggak pernah sholat, ya. Kami enggak pernah sholat di dunia, ya, enggak ada sholat di akhirat lagi, dimasukkan. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak pernah memberikan makan fakir miskin, ya. Diberikan harta oleh Allah tapi tidak diperhatikan tetangganya yang tidak punya, ya. Dia makan es krim, tetangganya nggak makan sampai 2 hari, kan repot seperti itu. Nah, ini orang-orang nanti akan menyesal di akhirat, ya. Kita harapkan tidak, ya. Gitu. Semua dengan mungkin pada punya usaha semua, ya. Sehari itu usahakan ada yang diberikan fakir miskin, didata, ya. Siapa menurut jenengan di samping rumahnya itu memang benar-benar tidak punya penghasilan sama sekali, pagi subuh langsung berikan mereka, walaupun itu cuman setengah kilo beras mungkin, kasih mereka. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Dulu pernah kita ceritakan amalan Rasulullah semuanya, hampir semuanya dikerjakan oleh Abu Bakar, ya, hampir semuanya, sampai beliau meninggal bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, amalan apa yang belum saya kerjakan yang dikerjakan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, kata Aisyah, Rasulullah setiap pagi itu ngasih orang buta di pasar itu makan, ya. Oh itu, dan besok Abu Bakar langsung kasih makan, ya, yang diberikan. Ini orang buta ini ngerti. Ini bukan yang ngasih saya tiap hari, beda katanya. Kemudian yang ngasih saya selalu dia suapi. Rasulullah luar biasa, ya. Di amalnya mungkin dia tidak ada yang tahu, ternyata beliau tuh lembutnya terhadap sesama itu luar biasa. Disuapi orang Yahudi itu, ya, suapi. Padahal dia menghina Rasulullah. Setiap hari dia menghina Rasulullah, tapi dikasih makan oleh Rasulullah. Kemudian katanya, enggak seperti ini caranya menyuapi saya, dengan kasih sayang Rasulullah. Cara Abu Bakar langsung sodoki, gitu, ya, beda, gitu, beda, gitu. Kemudian Abu Bakar mengabarinya, tahukah engkau yang memberikan kau makan setiap hari sampai selamanya itu adalah Muhammad, Rasulullah SAW. Baru orang buta itu menangis dan dia masuk Islam. Nah, gitu. Kadang tetangga kita mungkin non Muslim, ya, tapi dengan kita ada rahmat, kasih sayang, ya, kita mungkin tidak bisa berdakwah berdalil dengan Al-Quran, dengan akhlak kita, Rasulullah juga mengajarkan. Itu kesempatan, ya. Jadi jangan sampai kita nanti di akhirat malah menyesal, gitu. Itu, ya. Jadi tahun 2022 ini dibuat rencana, ya, tidak jalan mengalir seperti air gitu aja. Maksudnya kita punya hidup, ya. Tahun kemarin mungkin saya jarang datangi pengajian. Nah, tahun ini harus bisa, ya. Nah, ini saya lihat banyak ada yang ikut-ikut pengajian kayaknya, ya. Yang belum. Hari nggak apa-apa, ya. Ikut hadir, ya, seminggu mungkin sebulan sekali,
nggak apa-apa ya. Yang puasa sunnah Senin Kamis dijalankan. Pokoknya nanti di akhirat tuh harus ada amalan yang jenengan banggakan ya, harus ada. Salam. Oke, kita datang. Danom. Arang jane. Baik, itu ya nasihat buat kita adalah kita koreksi diri dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita muhasabah dan muraqabah. Ya, muraqabah itu dekat, semakin dekat kepada Allah, jangan semakin jauh. Ya, jangan semakin tahun malah semakin jauh sama Allah. Ya, semakin dekat. Tandanya itu kita dekat sama Allah, ya. Setiap harinya itu kelihatan, ya. Kelihatan walaupun dia itu tidak tidak menyiarkan dirinya sendiri, tapi kerasa bagi orangnya, ya, ada perubahan, ya. Kalau ketika sholat ya telat dia merasa agak aneh gitu, dia harus ke masjid dan sebagainya. Itu biasanya tenang, ya. Kalau hati itu tenang, ya, walaupun nggak punya apa-apa ya tetap aja senang gitu. Jadi jangan sampai kita ya punya banyak harta tapi kita tidak tenang hatinya, itu malah repot, ya. Banyak harta tapi tenang hatinya, mutmainnah, ya. Nggak punya harta tapi tetap tenang, itu juga luar biasa. Gitu ya. Baik, itu sedikit nasihat dari saya. Insyaallah minggu depan saya akan tuliskan doa selanjutnya. So, yang kedua yang harus kita hafalkan, ya. Nanti tulisannya saya besarkan, ya. Besarkan. Butuh latinnya enggak? Enggak ya. Artinya. Oh, ada yang butuh. Sama artinya. Sama artinya. Kalau butuh. Iya. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan gimana? Sholat suruh itu harus di masjid tak? Apa? Sholat suruh harus di masjid. Suruh. Baik, nanti ditanyakan ke yang lebih ahli, ya. Saya masih ragu, ya. Dulu juga pernah saya tanyakan masalah ini waktu SMA, ya, masalah suruh, ya. Karena kita di pondok, ya, maka ustadznya menjawab sesuai dengan pendapat yang saat itu, ya. Maka harus di masjid, karena kewajiban bagi santri harus di masjid, tidak boleh di kamar. Jadi, nah, di sini akan muncul permasalahan, ya. Apakah sholat suruk itu, kan ada hadis yang lain juga mengatakan, ya, sholat bagi wanita itu lebih afdal di rumah, ya. Kalau mereka di rumah dan mereka berpendapatnya lebih suka di rumah, dan mereka apakah tidak berhak mendapatkan pahala suruk itu, apakah harus ke masjid setelah ini dan sebagainya. Dan itu ada pemikiran yang seterusnya untuk wanita, ya. Untuk jalan yang baik itu adalah lebih baik kalau kita biasa di masjid, maka kerjakan di masjid, ya. Lebih baik kerjakan di masjid, gitu. Selesai sholat subuh tidak keluar, ya, tidak keluar ke masjid, diam di situ, zikir pagi petang, baca Quran. Nanti sekitar waktu suruh kan udah ditentukan, ya, kita di Indonesia udah sholat di situ sekitar 1 jam ya. Dari subuh sampai 10 menit atau apa ya waktunya itu, monggo digunakan itu. Tapi kalau pendapat yang tadi untuk perempuan yang bermasalah, ya, perempuan apakah mereka tidak mendapatkan suruh? Kalau di Lombok itu Ustaz yang baru viral ini, Ustaz Mizan, ya, yang videonya dipotong, beliau membolehkan wanita boleh suruh di rumah, gitu. Beliau berfatwa
wanita boleh suruk di rumah. Gitu. Nah begitu ya Pak Ledi ya tentang masalah suruk. Kalau jenengan biasa sholat di masjid, maka kerjakan di masjid. Karena asal usulnya suruk itu adalah bagi yang selesai sholat subuh berjamaah, dia menunggu waktu suruk di situ. Suruh pacar sama Suruk fajar, kalau fajar itu waktu subuh, fajar setelah azan. Jadi fajar itu terbitnya matahari itu kan 2 kali ya. Pertama namanya fajar kadib, yang kedua namanya fajar shodiq, dan itulah waktu subuh. Dia naik tapi turun lagi. Kemudian yang kedua dia naik, maka itu dia nggak turun lagi, dia akan terus gitu. Kemudian ada waktu suruk sebelum masuk ya apa istilahnya, dimana itu belum waktunya mereka beribadah bagi penyembah matahari itu. Jadi kalau sudah terbit matahari ya, nah itu adalah bagi orang penyembah matahari, dia menyembahnya itu. Makanya di situ kita dilarang sholat oleh Rasulullah SAW, dan tenggelamnya matahari itu kita dilarang ya. Kemudian sholat duha ya sekitar jam 8 jam 9. Tapi Nabi kita yang kita baca di Riyadhus Shalihin dulu, itu Nabi itu suka sholat duhanya diakhirkan. Hampir mau habis sholat duha, beliau sholat di situ. Ya, itu yang kita baca di Riyadhus Shalihin di Abdulnya. Ya boleh jam 9 ya boleh. Itu waktu-waktu ya. Yang lain? Tidak ada, kita lanjutkan. kita lanjut. Terus